Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada siang ini dipertemukan kembali dalam majelis dalam rangka untuk mengkaji karya para ulama yang berkaitan dengan doa-doa dan zikir dalam keseharian kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan dalam memahami dan mengamalkannya serta istiqomah hingga datang akhir hidup kita di dunia ini. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan pembahasan kitab Hisnul Muslim sampai kepada doa ur-raf'i minar ruku'. Doa ketika bangkit dari ruku'. Bangkit dari ruku' dikenal dengan sebutan i'tidal. Maka yang diucapkan di sini disebutkan pada hadis yang ke-38, Sami'allahu liman hamidah. Yang artinya Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Allah mendengar kepada orang-orang yang memujinya. Siapa yang memujinya? Ya yang sholat tadi itu yang memujinya. Dan Allah mendengarkan pujian tersebut. Sami'allah, Allah mendengar. Liman, kepada orang, hamidahu, yang memujinya. Cuman kadang-kadang ada imam itu mengucapkan Sami'allahnya tidak sempurna, justru malah salah. Sami'allahu liman hamid. Nah, itu salah. Malah dibaca qalqalah di situ. Padahal ada dhamir ha di situ, mestinya hamidahu jadi hamidah. Dah. Nah, itu harus jelas itu. Sami'allahu liman hamidah. Ya jarang yang langsung dibaca letter atau setiap hurufnya. Sami'allahu liman hamidahu. Nggak ada kan? Yang ada kan dimatikan hunya. Cuman harus jelas ada hanya di situ. Sami'allahu liman hamidah. Jangan malah Sami'allahu liman hamid. Nah, itu salah. Yang artinya Allah mendengar kepada orang yang memujinya. Hamidahu, hamidah. Tapi kalau liman hamid, itu bagi orang yang memuji. Memuji siapa? Allah mendengar orang yang memuji. Memuji siapa? Ya mestinya memuji Allah. Tapi bisa jadi memuji bukan Allah, bisa dilakukan oleh orang.
Sahabiyul hadis huwa Abu Hurairah. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu di nomor 795 ya. Di dalam kitab Fathul Bari itu di jilid yang kedua di halaman 282. Kemudian setelah dia bangkit dari ruku, mengucapkan kalimat sami'allahu liman hamidah, ketika dia berdiri tegak, dan itulah yang disebut dengan i'tidal, karena makna i'tidal itu berdiri tegak. Maka diucapkan saat itu, Rabbana walakal hamdu. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pujian yang banyak, kebaikan yang banyak, dan keberkahan yang banyak di dalamnya. Atau kalau diterjemahkan secara singkat, pujian, kebaikan, keberkahan yang banyak di dalamnya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini jangan lupa juga dibaca ya. Setelah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ayo bersama. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ulang sekali lagi. Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iya. Hadis ini juga terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari di nomor 799 di nomor asli, juga terdapat di dalam Fathul Bari Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu di jilid yang kedua di halaman 284. Sahabiyul hadis huwa Rifa'atu bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu taala anhu. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Waqad istadalla ba'dul ulama'i bihadzal hadis. Sebagian dari para ulama berdalil dengan hadis ini ala anna at-tasmi' wat-tahmid, yakni bahwa tasmi dan tahmid. Apa tasmi itu? Tasmi itu ucapan sami Allahu liman hamidah, itu namanya at-tasmi'. Kemudian Rabbana walakal hamdu, ada kalimat alhamdu di situ, maka disebut dengan at-tahmid. At-tahmid yaitu pujian. Itu kalimat alhamdu tadi, Rabbana walakal hamdu. Yajmi'u bainahuma al-iman wal ma'mum ala sawa, di mana keduanya ini dibaca bersama, artinya dikumpulkan. Baik berlaku bagi imam dan juga makmum, tidak ada beda, sama. Ini sebahagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya.
Demikian pula makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-imamu, jika imam berkata sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, faqulu, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamdu, wahai Rabb kami, hanya untuk Engkaulah segala pujian. Fa innahu lam yusik li bayani ma yaqulul imam wal ma'mum fi hadzal rukn. Maka sungguh hadis tersebut tujuannya bukan untuk menerangkan apa yang diucapkan oleh imam dan makmum pada rukun tersebut. Rukun apa tadi? Rukun i'tidal. Bal li bayani an tahmidal makmum, bahkan hadis tersebut menjelaskan anna tahmida al-ma'mum, bahwasanya itu merupakan pujian untuk makmum. Artinya makmum itu memuji. Innama yakunu ba'da tasmi'il al-imam, yaitu dilakukan oleh makmum setelah dia mendengarkan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi hadis itu menjelaskan bahwa seorang makmum itu mengucapkan Rabbana walakal hamdu, yaitu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau imam belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum tidak boleh mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kadang-kadang kesusu. Imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya langsung Rabbana walakal hamdu. Tunggu dulu sampai imam itu selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baru setelah itu ucapkan Rabbana walakal hamdu. Wa qala An-Nawawi fi syarhi Muslim, berkata Imam An-Nawawi dalam kitabnya penjelasan atau syarah Sahih Muslim, wa annahu yustahabbu likulli musalli, bahwasannya disunnahkan likulli musallin, bagi setiap orang yang sholat, min imamin wa ma'mumin wa munfaridin, yaitu baik untuk imam dan juga makmum yang melakukan secara munfarid, makmum ataupun munfarid, yaitu sendirian. Ayyakula, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, wa yajmi'u bainahuma, dengan mengumpulkan keduanya, fayakunu qawluhu sami Allahu liman hamidah fi hali irtifa'i, di mana dia mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah itu ketika dia bergerak naik dari ruku', yaitu ke bangkit dari rukuknya. Ketika dia irtifa', maka dia ucapkan sami Allahu liman hamidah ketika dia bergerak dari rukuk menuju kepada apa? I'tidal, ya. Wa qauluhu Rabbana walakal hamdu, kata beliau Imam An-Nawawi, dan ucapannya Rabbana walakal hamdu fi hali i'tidali, yaitu ketika dia dalam keadaan tegak lurus.
Ketika bangkit dari ruku, dia mulai ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Begitu tegak lurus, baru dia ucapkan Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini salah satu pilihan alternatif kalimat tadi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Walaupun nanti ada pilihan yang kedua. Pilihan kedua. Ini pilihan pertama. Kemudian hal inilah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis riwayat juga dalam Sahih Al-Bukhari ya, di nomor 628. Baik. Qala al-musahih berkata, yakni yang mengomentari penjelasan dari pendapat para ulama tersebut, was-shawabu, dan yang benar adalah annal ma'muma la yajmi'u bainat tasmi' wat tahmid, bahwasanya makmum itu tidak mengumpulkan antara at-tasmi dan at-tahmid. Tidak mengumpulkan berarti apa? Tidak mengucapkan dua-duanya. Yaitu tidak mengucapkan, maksudnya tidak mengumpulkan at-tasmi dan at-tahmid, yaitu apa? Makmum itu tidak perlu mengucapkan at-tasmi', Sami Allahu liman hamidah. Tapi makmum itu cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu ketika iktidal. Berarti apa? Tidak mengumpulkan keduanya, karena hanya salah satu yang diucapkan. Ini untuk makmum. Beda kalau imam. Kalau imam dua-duanya, karena dia bangkit, kemudian dia ucapkan Sami Allahu liman hamidah, dan kemudian ketika dia tegak diucapkan Rabbana walakal hamd. Fa idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah, maka jika imam mengucapkan kalimat Sami Allahu liman hamidah, fa innal ma'muma yaqul, maka sungguh makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ini diterapkan, ucapan Rabbana lakal hamdu imam dengan makmum itu bareng. Kenapa? Karena makmum itu dianjurkan bangkit setelah imam. Jangan sampai bareng-bareng. Misalnya ini imam, ya, ini makmum. Sami Allahu liman hamidah. Makmum baru bergerak, ya. Tapi tidak mengucapkan Sami Allah, langsung Rabbana walakal hamd. Dan ini bareng sama imamnya, karena imamnya setelah tegak baru mengucapkan Rabbana walakal hamd. Contoh, ini ya. Sami Allahu liman hamidah, makmumnya mengucapkan dan imamnya juga mengucapkan Rabbana walakal hamd, bareng Rabbana walakal hamd. Tapi kalau makmum juga mengucapkan Sami Allah, selegende akhir. Ya. Sami Allahu liman hamidah, ini Rabbana walakal hamdu, ini baru Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdunya juga carry. Jadi makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu, sehingga ucapan makmum itu bareng dengan ucapannya imam, yaitu ucapan Rabbana walakal hamdu. Adapun Sami Allah
Sami'allahu liman hamidah, cukup imam saja yang mengucapkan. Ini kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri ya lengkap. Ya. Qala al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala fi tarjihi, berkata, yakni allamah Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, bahwasanya beliau mentarjih, menguatkan pendapat tersebut, li adami qaulil ma'mum sami Allahu liman hamidah, yaitu meniadakan ucapan makmum, ucapan sami Allahu liman hamidah itu ditiadakan, dan itu yang benar. Fa idza qala qail, maka jika ada orang kemudian mengatakan, mal jawab an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menjawab apa yang disabdakan oleh Nabi. Loh, katanya kita dianjurkan sallu kama ra'aitumuni usolli, yaitu salat sebagaimana kita melihat salat Nabi. Sementara Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, kenapa kita makmum kok tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Wa qad kana yaqulu sami Allahu liman hamidah. Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tapi kenapa kok ditiadakan? Kita kok tidak mengucapkan, tapi langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Fal jawabu ala hada sahlun, maka jawaban dalam masalah ini sangat gampang, kata pensarah kitab ini. Wa huwa anna qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Amun, ini adalah sabda Nabi yang bersifat umum. Bersifat umum. Wa amma qauluhu, adapun sabda beliau, wa idza qala al-imam, maka jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, wahai makmum. Hadza khassun, ini adalah yakni dalil yang bersifat khusus. Di satu sisi Nabi mengucapkan, lihatlah, salatlah sebagaimana kalian lihat aku salat. Berarti kan lengkap kan, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Tapi ternyata ada hadis yang lain, di mana Nabi mengatakan kepada para makmum, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Berarti makmum tidak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, cukup Rabbana walakal hamdu. Kata pensarah kitab ini, hada khas, ini adalah dalil khusus. Wal khasu yaqdi alal am, dalam kaidah fikih, sesuatu yang khusus itu menggugurkan yang umum. Itu kaidahnya. Karena ada yang mentaksis, mengkhususkan, maka yang umum itu menjadi gugur. Fayakunul ma'mum, maka bagi makmum mustatsna min hadzal umum, dikecualikan dari yang bersifat umum. Makmum itu dikecualikan. Tapi yang dikecualikan banyak. Padahal imamnya mek piro? Ya mek situ imamnya. Dari satu sholat berjamaah, imamnya satu, karena nggak ada imam dua, nggak ada. Jadi yang dibaca lengkap sami Allahu liman hamidah hanya imam. Makmum yaitu cukup Rabbana walakal hamdu. Nah, posisi imam ini sama dengan orang yang sholat sendirian.
Jadi bacaannya lengkap semuanya. Binisbati liqaulihi, hal ini tentu berkaitan dengan ucapan sami Allahu liman hamidah, yaitu fa innahu yaqul, maka sungguh makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu faqat, hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Qauluhu sami Allahu liman hamidah, perkataan Allah mendengar kepada orang yang memujinya, ai taqabbalallahu minhu hamidahu, Allah mengabulkan ucapan pujiannya kepadanya. Kalau Allah dikatakan sami'a, itu berarti mengabulkan, yakni wastijabalah, mengijabah ucapan itu. Kenapa demikian? Wada'as sam'a maudhu'ul qabuli wal ijabah, kedudukan as-sam'a yaitu mendengar sama dengan kedudukan al-qabulu mengabulkan, wal ijabah dan menerima. Makanya kalau ada orang yang mengatakan sami'na, apa artinya? Kami mendengar. Itu berarti apa? Dia telah menerima. Berarti dia telah menerima ucapan itu. Yo, tak terima. Tapi kan belum, selanjutnya setelah sami'na ada lanjutannya apa? Wa atokna. Maksudnya apa? Yo mau terima, mari mau terima mau apa no? Lakonono. Mau terima tok tapi gak mau lakoni. Itu berarti sami'na tapi tidak wa atokna. Ucapan sami'na itu berarti apa? Menerima. Sami'na, kan kudu ngene, ya tak terima pendapatmu. Terus mau lakoni. Engko dhisik. Itu berarti nggahge ning mboten kepanggih, ya yo tapi gak dilakoni. Yang benar ya dua-duanya, sami'na wa ata'na. Itu untuk hamba. Untuk hamba. Tapi kalau Allah mendengar, berarti Allah itu menerima pujian itu dan mengabulkan pujian itu. Dan tidak wajib bagi Allah sebagaimana manusia sami'na wa ata'na, karena tidak berlaku bagi Allah ketaatan kepada hamba. Kebalik, justru hambalah yang harus taat kepada siapa? Allah. Tapi Allah mendengar, berarti Allah memiliki pendengaran, sebagaimana Allah juga memiliki penglihatan. Karena Allah As-Sami, maha mendengar, Al-Basir, maha melihat. Tapi hakikat pendengaran dan penglihatan Allah tidak kita ketahui hakikatnya. Cuman ada kesamaan di dalam apa? Di dalam menyebutkan sifat-sifatnya. Allah memiliki sifat melihat, mendengar, sebagaimana manusia juga begitu. Tapi bagaimana hakikat sifatnya kita tidak tahu dan tidak boleh mencari tahu. Kenapa? Sampai kapanpun tidak akan bisa tahu. Bisa jadi sebelum tahu sampean sudah gila. Ya. Karena apa? Kalau memikirkan bagaimana hakikat Allah itu kita nggak akan tahu sampai kapanpun. Maka kita imani sebagaimana yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah itu punya wajah, Allah punya tangan. Sampai nggak perlu tahu nyari wajahnya Allah seperti apa. Kenapa? Sampai belum tahu wajahnya, tahu-tahu sampai sudah gila. Karena mereka-reka, oh wajahnya seperti ini, oh wajahnya seperti ini, menegati edan. Makanya kaidah dalam memahami sifat itu ada 4. La ta'til, tidak boleh ditiadakan.
Wala takwil, tidak boleh ditakwil, dipalingkan artinya. Wala tamsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Dan yang keempat ini yang saya maksud, wala takyif, tidak boleh bertanya tentang hakikatnya. Bagaimana hakikat wajah Allah, tangan Allah, walaupun semua itu disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana mata, penglihatan Allah seperti apa, nggak boleh menanyakan tentang itu. Baik. Kemudian kedudukan pendengaran itu yakni sama dengan mengabulkan dan menerima, lil ishtiraki bainal qabuli was sama'. Di sini ada kesamaan antara menerima dengan mendengar. Wal ghardu minad du'ail qabul wal ijabah. Ini berkaitan dengan masalah doa, di mana Allah itu mengabulkan doa dan menerima doa-doa tersebut. Qaulu, sabda Rasulullah, perkataan Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, bagi engkaulah segala puji. Wa fi riwayatin bila wawin, dalam riwayat bahwasannya Rabbana di situ tidak perlu pakai wawu. Dalam riwayat yang lain ya, yakni Rabbana lakal hamdu tanpa ada wa. Wal aktsaru ala annahu biwawin, akan tetapi yang terbanyak adalah memakai wawu. Riwayat-riwayat yang paling banyak itu pakai wawu. Rabbana walakal hamd. Tapi enaknya mana? Kalau yang enak diucapkan itu pakai wa atau tidak? Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Enak? Enak pakai wawu ya? Iya, karena kebiasaan kecil. Kan uang kabeh tergantung kebiasaan. Tapi memang riwayat yang paling banyak itu pakai wawu. Wa kullahuma hasanun, dan keduanya baik yang tidak pakai wawu ataupun yang pakai wawu, dua-duanya baik. Ojo ngilokno sing gak wawu, ya ojo ngilokno sing gawe wawu. Dua-duanya ada riwayatnya. Summa qila, kemudian dikatakan hadhil wawu, kata wawu di situ zaidatun, hanya merupakan tambahan. Wakila, ada juga yang berpendapat atofatun, yaitu penghubung atof. Dan kalimat dan itu kan penghubung. Ibu membawa mangga dan salah dan nas, itu dananya penghubung. Ini pendapat ya. Kemudian takdiruhu, maka kedudukan yang benar adalah Rabbana, yaitu kalimat itu baik yang dianggap wawu itu sebagai penghubung atau wawu sebagai tambahan saja. Maksud dari kalimat Rabbana walakal hamdu, yakni Rabbana hamidana ka walakal hamdu, wahai Rabb kami memuji engkau, maka bagimu segala puji. Jadi seakan-akan ada kalimat secara implisit tersembunyi setelah kalimat Rabbana itu. Rabbana walakal hamdu, maksudnya Rabbana, wanya di situ apa? Kalimat hamadanaka, yaitu apa? Kami memujimu. Rabbana, kami memujimu. Lakal hamdu, hanya kepadamu pujian. Maka diganti di situ seakan-akan diganti dengan wa. Rabbana walakal hamdu. Ini menurut pensara kitab ini ya.
Qala al-musahhah, berkata orang yang mentashih penjelasan ini, qad sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menetapkan fi dzikri ba'da raf'i minar ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kalimat yang diucapkan setelah orang itu bangkit dari ruku', arba'ata anwa'in, yakni ada 4 jenis, dan semuanya ini ada dasar riwayatnya. Di antaranya di bawah ini ada 4. An-naw'ul awwal, yang pertama, Rabbana lakal hamdu. Ini diucapkan boleh tanpa apa? Tanpa wawu. Hadis Bukhari 789 nomornya. Di Muslim 392. Bukhari Muslim. An-naw'ul tsani, yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Ini pakai apa? Pakai wawu. Di mana ini terdapat? Yaitu di dalam Sahih Al-Bukhari di nomor 732. Di dalam Sahih Muslim di nomor 411 yang pakai wawu. An-naw'ul tsalits. Baru kemudian yang ketiga, kalimatnya berbunyi Allahumma Rabbana lakal hamdu. Enggak pakai wawu tapi depannya pakai Allahumma. Pernah enggak yang pakai yang ini? Saya yakin enggak pernah. Soalnya lambene wis kadung sami Allahu liman hamidah Rabbana langsung. Enggak pakai Allahumma. Tapi perlu juga ya sekali-kali diucapkan. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ayo. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Lagi. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Iya, Rabbana enggak pakai wa, langsung lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Sekali lagi. An-naw'ur rabi', jenis yang keempat. Tadi terdapat riwayatnya di dalam Sahih Bukhari 796 dan Muslim 409 yang pakai Allahumma tapi nggak pakai wa. Sekarang jenis an-naw'ur rabi' yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Sama dengan yang nomor 3 tapi tambahannya pakai wa. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ayo. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Iya, ini terdapat hanya di dalam Sahih Al-Bukhari. Bukhari nomor 95. Di Muslim nggak ada. Inilah variasi bacaan kalimat iktidal, dan ini diucapkan setelah kita tegak berdiri. Wal afdal, mana yang lebih utama? Dan yang utama adalah ayyakula kulla nau'in, yaitu mengucapkan semua jenis itu. Bagaimana caranya? Fayunawwi'u yaqulu hadza taratan, ada kalanya kita nanti membaca jenis yang satu, wa hadza taratan, lain kali jenis yang lain, wa hadza taratan, lain kali jenis yang lain, dan yang lain. Mungkin rakaat pertama Rabbana lakal hamdu, rakaat kedua Rabbana walakal hamdu. Nanti di sholat yang lain divariasi, semua dipakai, tapi nggak boleh dirapel.
Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu lebay. Itu hulu di dalam ibadah. Wah, aku kepingin oleh pahala, tak rapel kabeh. Ya, dipilih salah satu. Kalau surat silakan bacaan surat. Dalam sholat, wah aku tak moco Al-Ikhlas, mari Al-Ikhlas Al-Baqarah, mari Al-Baqarah Ali Imran, boleh nggak? Boleh, silakan, ya. Mau dirapel semua sampai khatam 30 juz, boleh nggak? Ya boleh, ya. Itu kalau surat. Ya, tapi kalau ini doa, dan Nabi mencontohkan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi kadang melakukan yang lain, yang satu dan yang lain dilakukan, tapi dalam lain waktu. Qauluhu, sabda Nabi, Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, dan hanya untuk Engkaulah segala pujian. Alhamdu, alhamdu yaitu pujian, wasofal mahmud yaitu sifat dari yang dipuji. Siapa yang dipuji? Allah. Bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim, di mana kita memuji Allah itu yang maha sempurna, disertai dengan cinta dan pengagungan. Jadi sifat dari yang dipuji, yang memiliki kesempurnaan, di mana kita melakukan pujian kepada zat yang maha terpuji itu ma'al mahabbati, yaitu dengan kecintaan, wa ta'zim, dan pengagungan. Kadang-kadang orang itu memuji tapi nggak cinta. Kadang-kadang muji tapi ngece. Makanya sampean kudu apa? Kudu peka ya. Masya Allah, pipimu sehalus rembulan, ya kan? Padahal rembulan itu lo halus. Ikhwatal iman, a'azzani Allah. Qauluhu, sabda Nabi, thayyiban, yang baik, ai khalisan, yaitu yang bersih dari segala cacat dan aib. Qauluhu mubarakan ai mutazayidan, yakni penuh dengan tambahan yang terus menerus, tidak berhenti tambahan itu. Itu namanya mubarakan, kebaikan yang bertambah-tambah. Maka diucapkan kalimat itu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di dalam riwayat bahwa Nabi pernah mendengarkan orang yang mengucapkan kalimat ketika rukuk itu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka kalimat itu diperbutkan di langit oleh para malaikat. Bagi makmum yang membaca, yang enggak membaca, yang enggak. Sunnah. Ya. Karena semua bacaan di sini sunnah. Jadi kalau bacaan ini bukan termasuk rukun. Kalau seandainya dia rukuk dan sujud tanpa bacaan apapun, tapi dia rukuk dan sujud, sholatnya sah. Cuman yaitu kualitas pahalanya beda. Sholat menentok. Bacaan yang terus dibaca itu yang takbir, al-fatihah, ya, kemudian at-tahiyat, kemudian sholawat. Itu aja. Tahiyat, sholawat. Itu bacaan yang merupakan rukunnya. Baik.
Kemudian jenis yang kedua, doa iktida atau zikir ketika iktida. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini jenis zikir atau doa ketika i'tidal selain dari yang pertama tadi. Dawa ya. Tahu enggak gawe sing iki? Pakai tapi dipotol. Mil'as samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Wis. Padahal aslinya panjang. Mil'as samawati. Ayo bersama. Wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Gimana cara mengamalkan nek durung hafal? Bu, ya apa cara ngamalno nek durung hafal? Dihafalkan dulu. Ya. Gimana kalau ngerpek? Tempelno tembok. Ya, yang penting hati-hati mengganggu kekhusyuan. Coba diulangi sekali lagi, kita kenalkan zikir ini. Mungkin ini zikir yang jarang dibaca, tapi perlu diulang juga. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Iya. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih Muslim di nomor 477. Sahabiyul hadis huwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Yang meriwayatkan hadis yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Qauluhu, perkataan Nabi, mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma, sepenuh langit,
sepenuh bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Isyaratun ilal i'tirafi bil ajzi. Ini merupakan isyarat yang menunjukkan bahwa kita mengakui atau sebuah pengakuan akan kelemahan diri an adai haqqil hamdi, untuk menunaikan hak-hak pujian terhadap Allah. Karena terlalu berat kita untuk menunaikan hak pujian kepada Allah. Wis diucapkan ini aja, istilahnya dirapel kabeh. Kita nggak tahu harus berapa kali mengucapkan pujian kepada Allah. Wis pokoknya sepenuh langit, wis pokoknya sepenuh bumi, atau di antara keduanya, langit dan bumi. Ini menunjukkan akan kelemahan kita. Kita nggak akan bisa memenuhi hak Allah. Di antara haknya yaitu kita memuji Allah. Allah itu zat yang wajib dipuji. Walaupun Allah tidak butuh tapi hambanya yang wajib memujinya. Ba'da istifraghil majhudi fi. Hal itu dilakukan setelah kita berusaha sekuat kemampuan kita untuk melakukan pujian. Baru setelah kita tidak mampu, wis pokoknya aku memuji Allah sepenuh langit dan bumi. Ibaratnya begitu. Sama seperti zikir kita di waktu petang, di waktu pagi dan di waktu pagi ya. Apa? Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi. Kalau itu subhanallah dan segala puji bagi Allah, dan pujian hanya untuknya. Adada khalqi, sebanyak makhluknya. Nah, kan gitu kan? Wis pokoknya pujianku, pensucianku sebanyak makhluknya. Nah itu sama dengan itu. Qala Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Khattabi, hadzal kalamu tamthilu wa takribun. Kalimat tersebut, yaitu sepenuh langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya, adalah sebuah permisalan, wa takrib, dan juga pendekatan. Wal kalamu la yaqdiru bil makayil, karena perkataan itu tidak bisa diukur dengan sebuah ukuran. Ada ukuran, ada timbangan. Bagaimana ukuran kata-kata itu? Wong kata-kata itu bersifat abstrak. Nggak bisa dipegang. Ngomong tak cekeli omongan. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu. Walaupun ada yang mengatakan, yo awas yo, kon tak cekel omonganmu. Nah itu kan. Maksudnya bukan dipegang secara fisik. Cekelen gak apa-apa, nek iso, lho kan gitu kan. Ini wala tasa'ahul awiyah, dan perkataan itu tidak ada ruang atau tempat yang bisa menampungnya. Enggak ada wadah yang bisa menampung perkataan itu. Ucapanku ojo lali yo, lebokno nang nggone loker. Nggak bisa, nggak kelihatan. Tapi sering kita ucapkan karena perkataan itu abstrak. Ucapane wong iku ojo mau lebokno Nah, itu sering nggak? Nah, itu sering. Karena hati sendiri abstrak, karena ucapan juga abstrak. Wis
Jarno ngomel, sing penting ojo dilebokno hati. Nah gitu. Dua-duanya abstrak. Hati juga abstrak. Ini. Wa innamal muradu minhu taktsirul adad. Karena sesungguhnya tujuan dari kalimat itu menunjukkan banyaknya hitungan. Berapa kali yang bisa memenuhi langit? Berapa kali kita mengucapkan tasbih, tahmid? Nggak ada yang tahu. Hatta lau yakdiru an takuna tilkal kalimat ajsaman, hingga sekiranya jika kalimat-kalimat yang diucapkan tadi itu, yaitu pujian kepada Allah, seandainya dia berbentuk jasad atau berwujud benda, tamla al amakin, yang benda itu dapat memenuhi ruangan, la balaghat min kathratiha ma yamla'us samawati wal ard, niscaya perkataan itu akan mencapai ruang langit dan bumi. Seandainya ucapan pujian itu bisa diwujudkan dalam bentuk konkret, dalam wujud yang berjasad, maka kita harus mengucapkannya sampai dia itu memenuhi langit dan bumi. Itu hanya pendekatan saja. Artinya apa? Berapapun pujian yang kita ucapkan, mungkin tetap kurang di hadapan Allah, dan kita belum bisa memenuhi haknya. Karena begitu besar karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya sebaik-baik doa itu apa? Alhamdulillah. Kata Nabi, khairud doa alhamdulillah, wa afdalul zikri, sebaik-baik zikir la ilaha illallah, wa afdalud doa, sebaik-baik doa alhamdulillah. Makanya titik-titik alhamdulillah. Nomor duit alhamdulillah. Tiga hadiah HP alhamdulillah. Duit hilang alhamdulillah. Temen nak, oh ya seisok duit, bojo hilang, ngomong alhamdulillah. Ayo ngomong alhamdulillah bermasalah lagi. Ya, qauluhu sabda Nabi, wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa saja di antara makhluk-makhluk yang kau ciptakan sesudahnya, yaitu sesudah langit dan bumi. Hadihi isyaratun ila anna, hal ini mengisyaratkan bahwa hamidallahu a'azzu min ayya'turahul husban, karena pujian Allah itu tidak akan bisa memenuhi apapun di antara yakni ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik au yaktanifahuz zaman wal makan, dia tidak akan bisa memenuhi dimensi zaman dan juga yakni waktu dan ruang. Karena apa? Betapa banyaknya yakni pujian, sanjungan yang harus diucapkan yakni kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalimat alhamdulillah itu ada alhamdulillahi ala kulli hal, itu termasuk alhamdulillah dalam segala keadaan, baik maupun buruk. Boleh Pak, dalam keadaan buruk itu, dalam keadaan apapun ucapannya alhamdulillah. Walaupun disyariatkan kita mengucapkan ketika terkena musibah Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang orang mengucapkan alhamdulillah mungkin melihat bahwa musibah yang menimpanya itu mungkin ringan dan bisa jadi lebih berat dari apa yang dia dapatkan atau yang dia lihat dari orang lain. Orang lain bisa lebih dahsyat dari itu, sementara dia diberi oleh Allah ringan sekali. Baik, kita lanjutkan. Qauluhu,
kalimat ahlas sana, dialah Allah yang memiliki segala sanjungan. Wassana'u, sanjungan itu adalah huwal wasful jamil wal madah, yaitu sifat, merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah, yakni bahwa Allah itu al-jamil, memiliki keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan suka keindahan. Wal madah, dan zat yang layak untuk mendapatkan pujian itu. Karena manusia itu sebetulnya tidak pantas dipuji. Yang layak dipuji itu siapa? Hanya Allah. Kalau seandainya ada orang yang diberi nama Ahmad yang terpuji atau Muhammad yang dipuji, itu karena dia dipuji oleh makhluk yang lain. Sekalipun yang dipuji itu tidak butuh pujian. Karena memang dia memiliki sifat yang terpuji. Maka Nabi Muhammad itu namanya Muhammad yang dipuji, Ahmad yang terpuji. Karena dia dipuji di bumi dan di langit dan di bumi. Yang terkenal di langit apa? Ahmad. Yang terkenal di bumi Muhammad. Kalau kita ada yang memuji, apalagi memujinya berlebihan, itu bisa bahaya. Makanya Nabi mensyariatkan kalau kita dipuji dan itu ada indikasi bahwa pujian itu berlebihan, maka Nabi memerintahkan untuk memberi pasir muka orang itu, menyawat pasir. Ya Allah, jeng sampean ayu nih jeng, pipimu mulus, ya Allah, kalah iku Miss Universe. Dipuji, tapi kadang-kadang dipuji ngono mbek mesem-mesem, mbek riep-riep motoe. Seneng nggak kalau dipuji begitu, Bu? Hati-hati dengan pujian. Kadang-kadang memuji itu apa? Ibarat dia dinaikkan melambung tinggi, mari ngono diblekno. Sampean masya Allah, tapi burine ono tapi ini. Kadang begitu kan? Ayo mari diblekno. Baik. Wa qauluhu al-majdu, yakni keagungan, al-majdu yaitu keagungan, yakni al-azimatu, keagungan, wa nihayatus syarf, ini merupakan puncak kemuliaan. Yuqal, jika seorang mengatakan rajulun majidun, berarti orang itu orang yang agung. Munadhalun katsirun, memiliki keutamaan yang banyak. Al-khairi asyarifun, dan juga memiliki kebaikan dan kemuliaan. Wal majid merupakan fa'il, yakni mubalaghah, merupakan ungkapan. Wa minhu summiyallahu majidan, makanya Allah itu disebut memiliki nama disebut dengan majid. Al-majid yaitu apa? Yang maha agung. Wa qauluhu, dan juga perkataan beliau, wa kulluna laka abdun, sementara kami adalah hambamu, hanya kepada engkaulah kami mengabdi. Itu maksudnya. Sama dengan kalimat wa iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdi. Sama dengan ungkapan tersebut, wa kulluna laka abdun, dan kami semua bagimu adalah hamba. I'tirafun bil ubudiyyati lillahi ta'ala, ini merupakan ungkapan seorang hamba bahwa dia adalah wajib menerapkan peribadatan hanya untuk Allah semata. Jadi memenuhi hak ubudiyah terhadap Allah Jalla wa'ala. Wa annahu al-maliku lana,
dan bahwasanya Dia Allah adalah yang menguasai kita atau merajai kita, menguasai kita. Maka seorang hamba wajib memahami bahwa raja di raja, kekuasaan di atas kekuasaan, itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekalipun kadang manusia merasa dirinya berkuasa atau dikuasai, sehingga ada orang yang kula niki boten saged mati urip tumut Pak sinten? Ya Pak Fulan. Saya ini mati urip harus ikut raja, mati urip harus ikut amir, mati urip harus ikut presiden maksudnya. Ya, jadi kalimat itu bahaya, itu bisa termasuk di antara kesyirikan dan kekufuran. Sementara Allah lah raja di raja, Malikul Mulk, yang menguasai dan merajai semua makhluk yang ada di muka bumi dan di alam semesta ini. Karena semua itu adalah ciptaannya. Wa kauna hadza ahaqqu ma yaqulul abdu. Maka itulah ucapan yang pantas diucapkan oleh seorang hamba. Li'anna fihi at-tafwidu ila Allah Ta'ala. Karena bahwa di dalam ucapan tersebut terdapat penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Wal id'ana la wal i'tiraf biwahdaniyatih, dan sebagai ungkapan penyerahan ketundukan dan juga i'tiraf pengakuan diri biwahdaniyatih terhadap keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ucapan tadi apa? Ahaqqu ma yaquluhu al-'abdu. Inilah ucapan yang pantas diucapkan oleh seorang hamba. Kemudian qauluhu, sabda Nabi, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidaklah bermanfaat kekayaan orang-orang yang memiliki kekayaan di hadapan Allah. Atau bisa diartikan, dan tiadalah bermanfaat di hadapan Allah kekayaan orang yang memiliki kekayaan. Karena hakikatnya kekayaan itu dari mana? Ya dari Allah. Maka tidak akan bermanfaat di hadapan Allah semua itu. Karena hakikat manusia adalah al-fakir. Fakir atau miskin. La yanfa'ul ghina, tidak bermanfaat kekayaan. Sahibal ghina minka ghinahu, yaitu orang yang memiliki kekayaan dari engkau atau di hadapan engkau, kekayaan yang mereka miliki itu. Apa yang mau diandalkan? Siapa yang punya kekayaan dulu? Ternyata bermanfaat atau tidak kekayaan Qarun? Justru kekayaannya telah membinasakan dirinya. Dia dibenamkan bersama kekayaannya. Makanya orang sekarang jangan merasa bangga dengan kekayaan, merasa hebat dengan kekayaannya. Sopo sing paling kaya sekarang? Siapa, Bu? Nomor 1, Bill Gates wis modon. Saiki Elon Musk. Ya, nomor 1 sekarang. Dengan teknologi yang dia miliki sekarang, dia menghasilkan triliunan, atau mungkin dia bisa mengumpulkan dinar dan dirham, emas dan perak, tapi tidak ada artinya di hadapan Allah. Apalagi kalau dia sebagai orang kafir. Mending wong melarat gak duwe apa-apa, mek duwe 1.000 tapi dimanfaatkan di jalan Allah, daripada triliunan tapi dipakai untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terkaya di dunia ini. Hari ini mereka berusaha memadamkan cahaya Allah.
maka tidak bermanfaat dunia apalagi di akhirat. Sekalipun mereka nanti pengen menebus dirinya dengan kekayaannya, padahal kekayaannya sudah dihancurkan oleh Allah ketika hari kiamat selesai kekayaannya. Wa innama yanfa'uhul amal bi ta'atika, karena sesungguhnya amal perbuatan yang baik itulah yang bermanfaat, yaitu dengan taat kepada engkau. Wal jaddu fil lugha al-hawz, yang dimaksud dengan al-jaddu secara bahasa yaitu adalah kekayaan, was-sa'adah kebahagiaan, wal ghina juga kekayaan, wa minhu ta'ala jadduka, dan darinya segala kekayaan. Artinya semua kekayaan manusia dan makhluk itu berasal dari Allah tabaraka wa ta'ala, yakni allat uzmatika, yakni kekayaan itu berasal dari keagungannya. Wa yaji'u bimakna abul ab, tapi juga al-jaddu bisa diartikan sebagai kakek, yaitu bapaknya bapak. Kadang disebut dengan kebahagiaan juga kekayaan, tapi juga kadang diartikan al-jadd yaitu kakek. Wallahu a'lam. Indakal jadd, apakah kamu punya jaddu? Bisa jadi pertanyaannya, apa kon duwe mbah? Ada kalanya pertanyaannya, apa kamu punya kekayaan? Tapi jawabnya punya. Sopo? Baik digowo iki kekayaan tuh. Ya memang itu memang kekayaan, karena yang masih ada adalah kakeknya. Dan itu merupakan salah satu di antara pintu surga. Al-ab, orang tua itu adalah yakni awsatu abwabil jannah, pintu surga yang tengah. Pintu surga pertengahan siapa? Orang tua. Al-walid bisa diartikan juga yakni kedua orang tua. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tadi mohon maaf ada keterlambatan di pintu exit tol tadi di Gunung Sari, ya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang dengan doa sujud, yakni doa sujud. Dan sini ada beberapa macam doa sujud yang harus kita ketahui. Kurang lebih ada 6 macam doa sujud, 6 macam. Dan kita kalau bisa hafal ya, dan diamalkan, dipraktekan untuk dijadikan variasi ketika kita sujud, supaya nggak monoton dengan doa itu saja. Ya, wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.